Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan dengan kakak Siti Wardah Yuningsi. Di kelas 5 ini kita bertemu kembali. Kak Wardah ucapkan kepada adik-adik semua selamat karena telah naik ke kelas 5. Semoga kedepannya belajarnya lebih semangat ya. Ini merupakan video pembelajaran tema 1, subtema 1 yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Nah, sebelum dilanjutkan, Kak Wardah ingatkan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, tolong simak video ini dengan baik. Catatlah hal-hal yang penting. Dan selama kalian menonton video ini, adik-adik boleh sambil membaca dan membuka buku paket tematik yang kalian miliki. Oke, selamat menyaksikan. Nah, yang pertama, kita akan membahas organ gerak manusia dan hewan. Gerak. Apa itu gerak? Gerak merupakan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manusia dan hewan bergerak menggunakan organ gerak. Organ gerak tersebut berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memanjat, dan sebagainya. Nah, organ gerak itu digerakkan oleh alat-alat gerak. Alat gerak dibagi menjadi dua. Yang pertama, alat gerak pasif, yaitu tulang. Yang kedua, alat gerak aktif, yaitu otot. Nah, kedua alat gerak ini akan bekerja sama, sehingga menciptakan yang namanya sistem gerak. Mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tulang tidak akan bisa bergerak jika tidak dibantu oleh otot. Sedangkan otot memiliki semacam senyawa yang bisa membantu tulang bergerak. Nah, jadi pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Contohnya di sini ada kerangka manusia tanpa otot. Lalu kerangka manusia dengan sebagian ototnya. Lalu di sini tulang yang menempel pada otot. Nah, di sini akan terjadi yang namanya sistem gerak. Gitu adik-adik. Paham sampai sini tentang organ gerak manusia dan hewan? Selanjutnya kita membahas ide pokok. Apa yang dimaksud ide pokok? Ide pokok merupakan ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf atau inti dari sebuah paragraf, inti dari sebuah bacaan. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Ide pokok disebut juga gagasan utama. Apa fungsi dari ide pokok? Fungsi ide pokok merupakan ide pokok berfungsi untuk memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Yang pertama, bacalah seluruh paragraf. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai menentukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Jadi, belum tentu ide pokok itu berada di awal paragraf. Bisa jadi di awal, di tengah, atau di akhir, atau di keduanya, tergantung di mana letak kalimat utamanya. Lalu selanjutnya, tandai ide pokok tiap paragraf. Yang terakhir, tandai info penting dalam setiap paragraf. Nah, di sini Kak Wardah memberikan contoh. Di sini ada sebuah paragraf yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Coba dari bacaan ini kalian tentukan kira-kira ide pokoknya itu apa. Bacaan ini membahas tentang apa?
Silahkan dibaca terlebih dahulu. Sudah menemukan ide pokoknya? Nah, tadi karena ide pokok itu biasanya terletak di kalimat utama, berarti yang harus kalian cari terlebih dahulu adalah kalimat utamanya yang mana? Apakah ada di awal, apakah ada di tengah-tengah, atau ada di akhir, atau ada di keduanya? Nih, di sini Kak Wada sudah tandai. Yang Kak Wada beri tanda ini merupakan kalimat utama dari bacaan ini. Itu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Jadi, ide pokoknya merupakan tentang salah satu ciri dari makhluk hidup bergerak. Bacaan ini menjelaskan tentang ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nih kalimat utamanya yang merupakan ide pokok. Lalu Kak, selanjutnya apa? Dari bacaan secara umum sampai selesai itu merupakan apa? Itu merupakan kalimat pengembang, yaitu kalimat yang menjabarkan atau menjelaskan dari kalimat utama tadi. Ide pokoknya ini, kalimat utamanya ini, lalu selanjutnya selebihnya itu merupakan kalimat pengembang. Seperti itu ya adik-adik. Nah, tugas pertama itu ada di halaman 4. Kalian lanjutkan. Ada di tabel itu, carilah ide pokok serta kalimat pengembang paragraf 2-5 dari teks yang ada di halaman 3 yang berjudul organ gerak manusia dan hewan. Kita kembali membahas tentang organ gerak pada manusia dan hewan. Di sini ada organ gerak pada kelinci. Perhatikan gambar berikut. Nah, tubuh kelinci penuh dengan kerangka-kerangka tulang. Organ gerak kelinci itu bernama kaki. Fungsi utama kaki untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibanding kaki depan, sehingga dijadikan penumpu ketika meloncat. Nah, bagaimana dengan hewan-hewan yang lainnya? Apakah sama organ geraknya kaki? Kira-kira organ gerak apa yang digunakan untuk hewan-hewan yang lain ketika bergerak? Nah, di halaman 14, silahkan ditandai, lengkapilah tabel tersebut. Di situ sudah tertera nama-nama hewan, ada ikan, katak, burung, ular, kadal, dan kambing. Silahkan cari informasi apa nama organ gerak hewan-hewan tersebut beserta apa fungsi dari organ gerak tersebut. Selanjutnya, kita alih ke materi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ada nilai apa saja? Pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandungnya yaitu kita harus saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kuncinya saling menghormati. Lalu pada sila kedua ada nilai yang terkandung, yaitu setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Sebetulnya kita semuanya sama derajatnya, tidak boleh merasa lebih dari yang lain. Ketika kita merasa lebih, maka bisa disebut kita itu sombong. Hindari sifat seperti itu. Saling berbagi ketika kita memiliki sesuatu yang bisa dibagi. Saling menghargai, saling menghormati, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, nilai yang terkandung pada sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Apa yang terkandung nilainya? Yaitu menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Kunci utama yaitu
bersatu, saling tolong-menolong dan bergotong royong. Selanjutnya, pada sila keempat terkandung nilai setiap warga memiliki kedudukan yang sama. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan menyelesaikan suatu persoalan bersama. Kembali lagi, kita sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kita memiliki hak didengarkan pendapatnya, memiliki hak dilindungi oleh negara, memiliki hak untuk hidup aman dan nyaman, tentram. Nah, di balik hak, kita juga harus melaksanakan kewajiban. Ketika kita mendapatkan hak dari orang lain, maka kita harus menunaikan kewajiban pula. Ya, seperti itu. Selanjutnya, sila kelima mengandung nilai harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Kuncinya apa? Adil. Nah, pada kehidupan sehari-hari, contoh penerapannya adalah misalkan adik-adik berteman dengan beberapa orang teman. Tidak boleh membedakan, harus sama-sama saling menyayangi, saling menghargai, tidak boleh pilih kasih. Itu dia ya, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila. Jadi bisa Kawada rangkum nih. Untuk sila pertama terkandung nilai ketuhanan. Untuk sila kedua terkandung nilai kemanusiaan. Sila ketiga terkandung nilai persatuan. Yang keempat terkandung nilai kerakyatan. Dan yang kelima terkandung nilai keadilan. Nah, nilai Pancasila merupakan nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Mengapa nilai Pancasila itu perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya? Maksudnya agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Coba kalian bayangkan, jika kita sebagai warga negara saling menghormati, saling menghargai, melaksanakan kewajiban dan hak dengan baik, maka hidup kita akan tenang, sejahtera, damai, dan aman. Oke. Di sini ada tabel yang menunjukkan sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila-sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Di sini perlu dipahami, ada perbedaan antara nilai dan sikap. Kadang adik-adik suka sebelum-sebelumnya suka memahami sikap dan nilai itu sama, padahal beda. Jika sikap itu lebih menunjukkan ke perilaku dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas yang bisa dilaksanakan, yang menunjukkan sila-sila Pancasila. Jadi intinya nilai dan sikap berbeda ya. Sini coba di halaman 24 di buku tematik, di situ ada tabel. Nah, coba diberi tanda checklist. Kira-kira untuk poin pertama, gotong royong itu merupakan sikap yang sesuai dengan sila keberapa ya? Ketiga. Gotong royong merupakan sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Lalu, rajin beribadah. Sikap yang sesuai dengan sila ke-1. Ketiga, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara tanggung jawab. Pelaksanaan atau perilaku atau sikap yang menunjukkan sila ke-4. Lalu poin keempat, tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Ini wujud dari sikap adil. Ini berkaitan dengan sila ke-5. Lalu poin terakhir, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Di
Sikap yang menunjukkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Oke, baik, itu dia penjelasan tentang nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila Pancasila. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peta kondisi geografis negara Indonesia. Geografis, letak geografis. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah atau negara sesuai dengan kenyataan di permukaan bumi dan berdasarkan keadaan alam sekitarnya. Perhatikan di sini ada gambar yang menunjukkan peta kondisi geografis Indonesia. Indonesia memiliki luas sekitar 5.148.111 km persegi. Luas sekali ya. Jumlah pulau di Indonesia mencapai 17.504 buah. Pulau itu terhampar di wilayah laut Indonesia yang memiliki luas 3.257.357 km persegi. Adapun luas pulaunya adalah 1.890.754 km persegi. Nah, antara wilayah daratan dan lautan ini jika dijumlahkan, maka jumlahnya ini ya, luas wilayah Indonesia secara keseluruhan. Lalu, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia berada di tengah-tengah. Lalu diapit juga oleh dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi letak Indonesia sangat strategis sekali ya. Nah, Indonesia juga memiliki batas-batas wilayah. Di sebelah utara ini berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, serta Samudra Pasifik. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah selatan berbatasan dengan Timur Leste, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafura. Lalu sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Oke. Di halaman 32 itu ada yang harus kalian isi, kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada. Bagaimana pendapatmu tentang letak geografis negara Indonesia? Sangat luas dan strategis, bukan? Bahas tentang, lanjut lagi ke organ gerak manusia dan hewan. Nah, di gambar ini hewan apa yang kalian lihat? Ada kelinci dan siput. Kita bahas tentang karakter dua hewan tersebut. Kelinci itu merupakan hewan vertebrata, sedangkan siput hewan avertebrata. 2. Gerakan kelinci itu lincah dan cepat, sedangkan siput lambat. Lalu, kelinci berpindah tempat dengan cara berlari, berjalan, dan meloncat, sedangkan siput berpindah tempat seolah-olah merayap. Ada perbedaan ya dari kedua hewan tersebut. Dan kalian ada kata vertebrata dan avertebrata. Sebetulnya apa itu vertebrata dan avertebrata? Kita bahas satu persatu. Vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang, yaitu tulang yang beruas-ruas dan berderet dari leher menuju punggung hingga ekor. Contohnya tadi ya, kerangka hewan kelinci yang sebelumnya ditunjukkan. Nah, hewan vertebrata ternyata bukan hanya kelinci, masih banyak lagi. Nah, sini ada golongan dari mamalia, kelelawar, kanguru, kelinci, kuda. Ikan, macam-macam ikan asin, ikan air asin, ikan air tawar. Ini dari reptil, ada kura-kura, buaya, ular, cicak. Ini amfibi, katak, ada katak sawah, ada kodok. Ini dari golongan
aves atau burung, bangau, ada muin, ayam, dan burung. Nah, ini merupakan contoh-contoh hewan bertulang belakang atau disebut juga dengan vertebrata. Avertebrata. Avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau juga tulang-tulang lain di dalamnya. Apa contohnya? Nah, ada semut, laba-laba, lebah, ulat, kalajengking, ubur-ubur. Ini merupakan contoh-contoh hewan avertebrata atau hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jelas ya adik-adik? Dari pembahasan hewan vertebrata dan avertebrata, kita beralih ke macam-macam corak gambar, cerita, dan ilustrasi. Bisa adik-adik lihat di buku paketnya halaman 47. Ada apa saja corak-corak gambar? Pertama, realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Nah, di buku pun sudah ada contoh gambarnya, tapi di sini Kak Wardah memberikan contoh yang beda dari buku, tapi ini termasuk contoh gambar realis. Kedua, karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Nah, biasanya karikatur itu karakternya lucu dan aneh, tapi pasti mengandung pesan, kritikan, atau sindiran. Yang ada di buku itu karikatur yang berisi tentang sindiran atau kritikan tentang narkoba. Ini karikatur yang bergambar Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Lalu yang ketiga, kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Nah, biasanya adik-adik lebih tahu lebih banyak nih. Kartunnya macam-macam, ada Doraemon, ada Upin Ipin, Hello Kitty, dan lain sebagainya. Terakhir, ada gambar dekoratif. Dekoratif merupakan gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek namun menghilangkan ciri-ciri khasnya. Beda ya. Realis dengan dekoratif berbeda. Jika realis itu keadaannya sama, dibuat seperti aslinya, ukurannya, tata letaknya itu sama. Sedangkan untuk dekoratif itu tidak mengubah bentuk aslinya, tapi ciri-ciri khasnya dihilangkan. Jadi terlihat tidak terlalu nyata, tidak terlalu seperti realis. Itu ya adik-adik. Nah, yang terakhir ini tugas keempat. Di halaman 49, adik-adik silahkan membuat gambar ilustrasi berdasarkan cerita yang berjudul Siput Bukanlah Hewan Lemah yang ada di halaman 44. Nah, kalian gambar ilustrasinya berdasarkan cerita itu, lalu kamu bisa memilih jenis corak dari gambar kamu. Terserah kalian mau membuat gambarnya itu bercorak realis boleh, karikatur boleh, kartun boleh, dekoratif boleh. Tapi gambarnya itu menceritakan ilustrasi tentang siput bukanlah hewan lemah yang ada di halaman 44. Paham ya? Kalian boleh memilih coraknya dari keempat penjelasan yang tadi Kak Wardah jelaskan. Baik adik-adik, telah sampailah kita pada bagian akhir video ini. Kak Wardah ucapkan terima kasih atas perhatiannya, terima kasih telah menyimak video dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.